Hai anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Ibu Putri. Kali ini kita akan belajar tentang konversi satuan panjang. Yuk, yang semangat belajarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan satuan panjang. Silahkan kalian lihat tangga konversi satuan panjang berikut ini. Di tangga konversi panjang ini bisa kalian lihat ada tulisan km sampai dengan mm. km itu adalah kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah setiap kali tangganya turun, itu artinya kali. Kalau tangganya naik, berarti bagi. 1 kali turun tangga kali 10. 2 kali turun tangga kali 100. Kalau 4 kali turun tangga berarti kali 10.000 dan seterusnya. Nah, kalau yang tangganya naik seperti dari milimeter ke sentimeter, itu tangganya naik 1 kali. Karena naik artinya bagi. Karena naik 1 kali, maka nanti bagi 10. Kalau dari sentimeter ke meter, dia 2 kali naik. Artinya nanti bagi 100. Begitu seterusnya. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal urutan tangga konversi satuan panjang, kalian bisa gunakan kalimat ini. Kalau haus dahaga, minum di cangkir mili. Kalau kalian perhatikan huruf yang ditebalkan ini, itu merupakan huruf depan dari tangga konversi tadi ya. Ada K, ada H, ada DA, M, D, C, M. Kalau kalian hafalkan urutan ini, ketika nanti kita belajar konversi satuan massa, nah ini bisa kalian gunakan juga karena urutan tangganya sama, hanya beda huruf belakang. Jadi, Ibu harap kalian bisa ingat urutan tangga konversi satuan panjang dengan cara mengingat kalimat ini. Oke? Berikut ini Ibu akan berikan beberapa contoh soal konversi satuan panjang. Silakan disimak baik-baik ya. Check it out. Soal yang pertama yaitu 1 kilometer sama dengan berapa meter? Nah, kalau kalian perhatikan, kilometer ke meter tangganya itu turun. Berapa kali dia turun? Yaitu 3 kali turun. Karena 3 kali turun, maka nanti angka utamanya kali 1000. Dalam soal ini, angka utamanya yaitu 1. Jadi kita tinggal kalikan 1 kali 1000. Karena tadi 3 kali turun tangga. Maka hasil akhirnya adalah 1000 meter. Soal berikutnya yaitu 30 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, kalau kalian perhatikan,
meter ke sentimeter itu tangganya turun sebanyak 2 kali. Karena turun 2 kali, maka nanti angka utamanya kali 100. Dalam soal ini angka utamanya adalah 30. Jadi tinggal kita kalikan 30 kali 100. Hasil akhirnya nanti adalah 3000 cm. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini kita tampilkan yang ada koma. 12,5 cm berapa milimeter? Nah, kalian ingat-ingat ayo. Sentimeter ke milimeter itu turun 1 kali. Karena turun 1 kali, maka tinggal kita kalikan angka utamanya yaitu 12,5 kali 10. Kenapa 10? Karena turun 1 kali. Maka hasil akhirnya nanti adalah 125 mm. Mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 16.000 mm sama dengan berapa kilometer? Milimeter ke kilometer, tangganya naik. Kita hitung berapa kali dia naik, yaitu sebanyak 6 kali. Berarti nanti dibagi dengan yang nolnya 6. Berarti dibagi 1 juta. Jadi, kita tinggal bagi angka utama dengan angka pembaginya. Angka utamanya dalam hal ini adalah 16.000. 1 juta itu adalah angka pembaginya. Kenapa 1 juta? Karena tadi tangganya naik sebanyak 6 kali. Naik artinya bagi. Karena 6 kali naik, maka bagi 1 juta. Maka hasil akhirnya nanti adalah 0,016 kilometer. Soal berikutnya yaitu 50 cm sama dengan berapa desimeter? Nah, kita ingat-ingat nih, sentimeter ke desimeter itu tangganya naik apa turun? Oh, ternyata naik. Karena naik maka artinya bagi. Sekarang tinggal kita hitung berapa kali dia naik. Yaitu 1 kali naik. Maka karena 1 kali naik jadi tinggal bagi 10. Angka utamanya 50, tinggal kita bagi dengan 10. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 5 desimeter. Oke, next. Kita ke soal yang ada koma. 80,25 meter sama dengan berapa hektometer? Ayo diingat-ingat lagi. Tangganya naik atau turun? Meter ke hektometer, tangganya naik. Naik berapa kali? Yaitu 2 kali naik. Karena naik, maka bagi. Karena 2 kali naik, maka bagi 100. Jadi, angka utamanya tadi 80,25, kita bagi dengan 100, maka hasil akhirnya nanti adalah 0,8025 hektometer. Baiklah, kita ke soal terakhir. Gempa bumi yang biasanya menimbulkan kerusakan yang besar adalah gempa bumi dangkal, yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Berapa hiposentrumnya bila dalam satuan meter? Oke, sebagai catatan, hiposentrum itu artinya adalah pusat gempa bumi yang berada di bawah permukaan bumi. Berarti dia di dalam bumi. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa meter? Ayo, masih ingat? Kilometer ke meter? Kilometer ke meter
tangganya turun, artinya kali. Sekarang kita hitung berapa kali dia turun, yaitu sebanyak 3 kali turun. Jadi, nanti tinggal kita kali 1000. Ya, jadi hasilnya 60 kali 1000 sama dengan 60.000 meter. Demikianlah pembahasan kita tentang konversi satuan panjang. Ibu harap kalian banyak berlatih soal supaya lebih paham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.